Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Saya Muhammad Adnan, siswa kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Dharma Putra. Saya akan mempresentasikan sebuah bab yang berisi materi tentang teks eksplanasi yang telah dipelajari di kelas 11, tepatnya di semester 1. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian awalan dari saya, selamat memahami dan menyimak presentasi yang saya lakukan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi. Saya akan menjelaskannya dengan cara membacakan terlebih dahulu materinya, lalu diselingi dengan pendapat-pendapat saya merujuk dari artikel-artikel mengenai teks eksplanasi yang sudah saya baca. Maka dari itu, mohon disimak dan diperhatikan dengan benar agar dapat memahami apa yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Pada presentasi ini, saya menjelaskannya terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama pengertian, kedua ciri dan tujuan, ketiga struktur teks, keempat kaidah dan jenis teks, dan kelima contoh teks eksplanasi. Berikut penjelasannya. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses atau alasan suatu peristiwa dapat terjadi. Pengertian teks eksplanasi sendiri banyak dipahami sebagai sebuah teks yang mengandung penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan lain sebagainya. Teks ini berisikan tentang alasan atau metode proses terjadinya suatu fenomena maupun suatu peristiwa. Menurut beberapa ahli, di sini saya menyebutkan satu, yakni dikutip dari Pardiono, teks eksplanasi adalah upaya menjelaskan proses munculnya gejala alam bukan hanya berupa fenomena alam, ini juga merupakan fenomena sosial. Teks ini untuk menggambarkan satu atau lebih fenomena yang melibatkan kausalitas atau keterkaitan dan proses. Di sini, pembuat teks eksplanasi harus memaparkan kejadian sejelas mungkin, sehingga pembaca dapat mengumpulkan informasi penting dari apa yang sedang dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang padat dan jelas. Kejadian yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi dapat berwujud kejadian alam maupun kejadian sosial di sekitar manusia yang memiliki hubungan antara sebab dan akibat atau sebuah proses, misalnya seperti bencana alam, fenomena alam, insiden sosial, hingga lahirnya suatu budaya baru. Selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik dalam alam maupun sosial. Contoh lainnya saja teks eksplanasi mengenai letusan gunung berapi. Di sana akan dipaparkan mengapa atau bagaimana gunung berapi tersebut dapat meletus. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua akan menjelaskan ciri dan tujuan dari teks eksplanasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu informasi yang dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya, yang berarti teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya saja tentang gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Yang ketiga, penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif, sehingga tidak ada maksud untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang berarti, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi si pembaca. Perlu diingat, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Yang keempat, penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia.
Biasanya, teks eksplanasi menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya akan menjelaskan tujuan dari teks eksplanasi, yakni teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan dimudah oleh pembaca. Selain itu, teks eksplanasi juga dapat dijelaskan dengan menyebut mengenai hukum sebab dan akibat suatu peristiwa. Pembahasan dari teks eksplanasi biasanya terdiri dari alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Hal ini yang membuat teks eksplanasi sering juga disebut dengan teks yang berisi kumpulan berbagai informasi dan fakta. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, sekali lagi teks ini ditujukan untuk merincikan suatu peristiwa, baik berdasarkan metode maupun berdasarkan hubungan sebab akibat yang dibalik peristiwa atau fenomena ini terdapat suatu alasan yang melatar belakangi peristiwa atau fenomena dapat terjadi. Peristiwa yang diulas di teks ini bersifat general, di mana pada bidang apapun dapat dibahas. Selanjutnya, pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan struktur teks eksplanasi, yakni terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena sendiri dapat dipahami sebagai penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Bagian ini terletak di awal teks eksplanasi dan biasanya digunakan untuk mengenalkan tentang proses terjadi sebuah peristiwa atau fenomena alam. Singkatnya, identifikasi fenomena ialah gambaran awal tentang fenomena yang akan disampaikan. Di tahap ini, bisa memilih topik yang ingin dibahas, misalnya tentang pemilu. Pada tahap identifikasi fenomena, akan menjelaskan definisi tentang apa itu pemilu dan dampaknya. Definisi ini letaknya di paragraf pertama ya. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Pada bagian ini, kamu dapat membuat deskripsi atau penjelasan tentang sebab dan akibat ke dalam beberapa paragraf. Beberapa orang yang sering menyebut bagian isi dari teks eksplanasi ini sebagai deretan penjelas. Hal ini dikarenakan rangkaian kejadian berisi berbagai penjelasan tentang proses dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. Penggambaran pada rangkaian kejadian dapat disusun menjadi dua pola, yakni pola berdasarkan metode atau pengembangan proses atau disebut sebagai pola bagaimana. Dan yang kedua ialah pola susunan pengembangan berdasarkan sebab akibat atau kausalitas atau mengapa. Rangkaian kejadian struktur yang kedua memuat proses atau kausalitas terjadinya fenomena tersebut. Di struktur ini bisa menjelaskan penyebab atau tahap-tahapan. Contohnya saja teks tentang fenomena sosial politik pemilu. Nanti pada bagian rangkaian kejadian teks ini akan berfokus pada mengapa dan bagaimana pemilu dilaksanakan. Struktur yang ketiga yakni interpretasi. Interpretasi ini sendiri berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup. Selain itu, interpretasi juga memuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa tersebut. Pada bagian ini, kamu dapat memberikan pernyataan atau tanggapan tentang fenomena yang telah kamu angkat dalam teks eksplanasi. Pada bagian ini, biasanya disebut juga sebagai penutup dari teks eksplanasi. Pada pembahasan keempat ini akan menjelaskan mengenai kaidah dan jenis teks. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini termasuk non-sastra. Yang kedua, banyak memakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsinya yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada, akhirnya, dan sebelumnya.
Kaidah kebahasan yang ketiga, yakni banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda dan kata bukan kata ganti orang seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embrio, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Kata pasif biasanya diawali dengan imbuhan di atau ter. Yang kelima, banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang sedang dibahas. Misalnya mengenai beberapa bidang, maka bidang tersebut yang akan dijelaskan dan menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan bidang tersebut. Contohnya saja menjelaskan tentang pembuatan sesuatu bahan kimia di dalam praktik laboratorium. Di sana pasti akan menggunakan kata-kata teknis seperti filtrasi, residu, dan lainnya. Dan yang keenam, banyak menggunakan kata kopula, seperti, adalah, dan merupakan. Dalam praktiknya, teks ini memiliki beberapa jenis seperti penjelasannya berikut ini. Yang pertama, teks eksplanasi sekuensial. Jenis ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena maupun peristiwa seperti urutan daur hidup rantai makanan. Yang kedua, teks eksplanasi faktorial ialah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak penjajahan. Yang ketiga, teks eksplanasi teoritis. Ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya, jika gunung berapi meletus dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Yang keempat, teks eksplanasi kausal. Teks ini jenis penjelasan yang menjelaskan sebab dari suatu yang berubah secara bertahap. Contohnya proses longsor. Oke, di sini bagian kelima, yakni mengenai contoh teks eksplanasi. Mohon para pembaca untuk menghentikan sejenak video ini agar dapat membaca teks eksplanasi yang sudah saya sediakan. Kalau sudah dibaca, maka saya akan menjelaskannya. Oke, apabila sudah selesai membaca teks eksplanasi yang sudah saya sediakan, berikut penjelasannya. Teks di atas dibangun oleh paragraf-paragraf yang merupakan susunan paparan berdasarkan kausalitas sebab akibat tentang maraknya demonstrasi di tengah masyarakat. Untuk paragraf awal 1-2 ialah struktur identifikasi fenomena yang merincikan apa itu fenomena demonstrasi dan dampak demonstrasi berdasarkan pendapat seorang kepala daerah. Lalu paragraf 3-5 ialah struktur rangkaian kejadian, bisa juga disebut datan penjelas, di mana di paragraf-paragraf tersebut dapat dipahaminya mengenai proses terjadinya demonstrasi berdasarkan kausalitas dengan jelas. Pada paragraf-paragraf tersebut juga banyak menggunakan kalimat yang berdasarkan fakta yang benar terjadi dan ada. Lalu paragraf ke-6 yaitu interpretasi atau penutup. Di sini dapat dilihat simpulan dari teks dan pendapat penulis mengenai fenomena yang terjadi. Akhirnya tiba di penghujung presentasi. Berikut saya cantumkan link dari artikel yang merupakan rujukan saya dalam pembuatan materi teks eksplanasi dalam PowerPoint ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian presentasi dari saya. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang lebih baik, serta mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi yang telah saya lakukan. Atas perhatian para penyimak, saya ucapkan terima kasih serta sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.